terus ya, anak. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Nama saya Magdalena Kamoroko. Saya berdiri di sini sebagai tokoh perempuan. Maju depan. Kakak bisa maju berbicara. Saya tidak mungkin lewat bapak pimpinan ini. Saya berdiri di sini. Terima kasih. Tetap suara besar kamu dengar. Ini takut. Mungkin Bapak John yang terhormat, Bapak Mote. Masalah kemarin terjadi di Gapiraya itu, kita sudah kasih hati, tidak mungkin kita kasih jantung lagi. Kalau kasih jantung berarti, saya mati. Begitu. Kemarin masalah tidak bisa terjadi, masa lapor Gapiraya di situ pasir. Program pemerintah ada PU di Gapiraya yang mau membuat jalan seperti Timika jalan mau aspal. Pasir saja intelektual kok bisa turun bilang bahwa kok tidak boleh ambil. Itu bukan kau punya pasir. Itu satu. Terus Muara Mupuruka Tanjung naik sampai di Amra Urumuka di atas itu. Itu bukan kali Jawa. Itu bukan kali Jawa, minta maaf. Itu kali Amra Urumuka. Kali itu. Dari Muara kaki ombak pica sampai di mana gunung. Itu sampai di Miripik ya atas sana. Saya cucu keturunan yang ketujuh dari Sapunya Tetenino. Masalah bisa terjadi karena program biaya di timber itu benar. Apa yang disampaikan oleh anak-anak saya. Dan yang memberhentikan biaya di timber itu saya. Saya yang memberhentikan, dia punya kantornya dulu di gorong-gorong situ. Dan dari biaya timber mengeluarkan kayu itu hanya dikasih ganti rugi itu Johnson ke yang punya hak wilayah. Johnson juga tidak bahagia sama keluarga Kamoroko itu, bisa bilang bahwa dia satu kabupaten. Mari. Saya keturunan yang ke-9, belum ke-7, belum yang ke-8, ke-9 dan seterusnya masih banyak. Bapak pendeta yang disuruh tinggal di situ jaga minyak di kilo 9 kira-kira. Pendeta itu disuruh jaga minyak dari perusahaan dia yang timber. Dia tinggal di situ, dia minta sama Bapak Servandus. Apa yang tadi dia sampaikan? Anak-anak kan sampaikan itu, kau jaga minyak di sini, kau pada tinggal kerja di sini. Tidak tahu ternyata kampung yang sunyi itu orang intelektual yang pintar-pintar ada di situ. Itu sudah datang dari mana? Kalau mau bilang mereka jalan kaki dari Enarotani sana turun makan bulan, nau kayu. Perempuan itu bokai di tengah jalan. Tapok. Karena saya berdiri di atas kaki gunung Mega, saya lihat ke sana. Danau Tikitaka itu jauh pada awan putih di atas lahan gunung sana. Dan saya mau bilang bahwa di mana Tuhan ciptakan kami manusia, di situ air mengalir, dia akan turun sampai ke laut. Bukan air di situ dia naik dan dia mengalir, bukan dia lompat dulu baru ke sebelah sana, dia tupet ke sebelah sana, tidak terjadi itu. Dan saya mau bilang bahwa kami kemarin 2024 bulan Desember yang sama kita keluarga pergi sampai di sana, orang tolak kita. Kita mau naik ke gunung Amra di Mogodadi. Memang Mogodadi bahasa Pania bilang itu kepala yang ada batu. Itu Mogodadi. Bagaimana Pak John? Itu Mogodadi. Tapi itu bukan Mogodadi, Pak John. Siapa yang nenek moyang bilang itu keren-keren? Daun gatal babi itu, nama itu keren-keren itu bukan Mogodadi. Kepala yang batu tidak ada di situ.
Tolong. Kami diusir, kami disandra. Bukti penyanderaan sebenarnya ada duduk. Anak-anak melintang, balok melintang. Bapak PUI itu tidak tahu siapa yang potong dia. Dia bisa pergi berdiri di bawah tiang bendera. Terus bendera itu yang bantu dia apa dong? Siapa yang potong dia punya tangan dengan parah? Kami berdiri nonton saja, malah mereka bakalan kita. Silakan bakalan. Kami suruh makan tanah dan bilang jangan. Kau suruh saya makan tanah itu masalah. Masalah di mana? Kalau kau tidak makan tanah berarti bukan aku punya tempat toh. Menyimpan saja punya. Kita tidak bergerak dan kita yang untung. Kita sudah ajukan solusi itu untuk pemerintah lihat, DPR lihat, tapi selama ini dalam tidur, mau bosan karena kenyang. Tidak bisa bergerak karena kenyang, pikiran di otak mati. Dia berangkat ke Jakarta saja, tidak ada informasi yang masuk. Kami pergi juga intelektual yang pintar-pintar, orang Kamoro punya yang pintar-pintar tidak ada di tempat pada saat itu. Kami sendiri, kami anak cucu, menurut kami punya hak, kami punya tempat. Kami tidak bisa pergi minta tempat. Mereka bisa bilang bahwa Kapiraya ini Kapiraya Selatan yang masuk di dalam wilayah Kabupaten Giai Dogiai ini Kapiraya Selatan. Terus kami Mimika dari Potowai Buru sampai Nakai. Itu masuk dalam Kabupaten Mimika. Wakil terbakar orang tidak bicara. Dan kemarin kita pergi juga, itu kita pergi untuk kita punya kali. Kami mau ke Amras sana, lewat Kapiraya. Orang lain bisa usir kami. Bilang ini bukan kamu punya tempat. Kamu harus bayar 200 juta kalau kamu masuk di sini. Orang minta minta maaf, saya bilang bahasa ini. Saya bilang kamu siapa? Kita tidak bisa masuk sembarang. Kita tidak bisa masuk sembarang, orang di tempat. Dan kami tahu, kami punya orang tua sudah kasih duduk. Kalau memang Kapiraya itu masuk di dalam wilayah Kapiraya Selatan, Kabupaten Mimika ini kemana? Yang selalu mengaku bahwa kami dari Potowai Buru sampai Nakai. Ini sudah salah. Ini sudah salah. Material saja yang dikali muka, yang ada turun saja mau ambil, mereka datang larang. Ini sudah masuk sampai di Funsaka. Kalau menurut sejarah, batu dari gunung dia bisa hanyut waktu banjir. Tapi kondisi dia tidak mungkin hanyut. Itu sejarah. Jadi tolong. Kemarin berkelahi bukan orang yang berkelahi, bukan kita orang. Dan intelektual bilang itu ini kebakaran dalam rumah dan segala macam. Tidak ada bukti konkret nyata, itu tidak ada. Makanya kemarin Pemda wakil Bupati turun itu sampai di sana itu. Kenapa dari pihak orang dari atas tidak turun? Kita menyelesaikan, kita duduk bicara. Kita tidak mungkin. Sejarah sudah membuktikan yang pergi mengajar orang suku Mei di sana Pak Guru Malabun, Pak Guru Motorbox, dia bisa naik gunung pergi sampai di sana. Pak Guru Meterai, orang pergi mengajar, ajarkan masyarakat di sana kasih pintar. Sampai di bapak perintis yang kerja sekolah mana-mana, gereja mana-mana sampai bapak tukang misi sampai bapak. Tapi orang lain tidak kasih sepakat tanah untuk sampai bapak berkebun dan bertanam. Tapi sampai orang tua bisa kasih tempat untuk kamu cari makan dan tinggal di situ, bukan kasih tanah. Terima kasih. Aja begitu yang saya kembalikan. Tadi satu siapa? Yang ibu siapa? Orangnya punya giliran sebentar. Jadi bicara terbuka saja, yang begini dia saya suka. Jadi maka sudah cukup. Baik. Jadi ini sudah mulai terang ya. Ada konflik internal di sana. Ya. Ada konflik yang sudah cukup lama. Sekarang zaman ini sudah zaman canggih. Jarum jatuh di hutan saja, orang di Amerika sudah tahu. Betul atau tidak?
karena semua diviralkan di mana? Medsos, no? Jadi kita tidak usah bicara putar balik kata, mau balik dunia dari barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ini konflik, ini ada konflik internal di dalam masyarakat yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengadu domba masyarakat dua kelompok ini. Betul nggak tidak? Betul. Saya setuju tadi ya Pak Frans. Benar. Ada kepentingan besar di wilayah ini. Ada kepentingan investasi. Saya menyaksikan pada waktu perdebatan orang terkait dengan Burumukan. Saya yang tidak tahu apa-apa yang dapat lempar dan dokumen lempar. Saya kepentingan apa kan Burumukan seorang bagian. Jauh sana, karena itu kenapa demikian? Karena ada kepentingan. Jadi kita yang lain yang tidak ada kaitan harus disalahkan. Gila tuh. Jadi mari, ini bapak-bapak dari Kapolri dengan Manus bicara terbuka. Apa yang menjadi soal? Lo sudah kasih tahu cerita pada waktu yang lalu seperti apa. Sekarang kesempatan bapak-bapak dari Pak Ito Lukas, ini diakon toh, jadi saya pikir bapak ini bukan hanya orang Me, tapi orang tua di Mimika, tapi karena Magai itu orang Me, jadi saya kasih kesempatan pertama, lalu nanti ada Pak Kuning ya, dengan kepala suku. Silakan.